Halo Sobat Intimedia, kembali lagi bersama saya Swastika di IntiTalk, ruang diskusi seputar teknologi transformasi digital Indonesia. Transformasi digital Indonesia saat ini memasuki fase yang semakin menarik. Di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, kebutuhan terhadap data center, cloud, dan artificial intelligence meningkat secara signifikan. Namun, di balik peluang besar tersebut, muncul berbagai tantangan mulai dari investasi, kesiapan infrastruktur, kedaulatan data, hingga kebutuhan energi dan talenta digital. Untuk membahas lebih dalam bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini dan mengambil posisi strategis di kawasan, hari ini telah hadir bersama kita Bapak Hendra Suryakusuma, Chairman ID Pro atau Asosiasi Data Center Indonesia. Terima kasih Bapak Hendra sudah berkenan bergabung bersama Intimedia. Apa kabar hari ini dan mungkin bisa menyapa Sobat Intimedia dan sedikit ceritakan perjalanan Pak Hendra di dunia data center dari awal hingga saat ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman Intimedia ya. Nyebutnya apa? Intiers? Sobat Inti. Sobat Inti. Ya, nama saya Hendra Suryakusuma, saat ini ditunjuk sebagai chairman dari ID Pro. Jadi, saya sendiri memang sudah ada di industri data center dari 2011 dan di 2016 bersama Profesor Kalamullah Ramli, Pak Toto Sugiri, dan beberapa teman-teman lain kita mendirikan asosiasi ini, Indonesia Data Center Provider Organization, yang di 2016 itu kita hanya punya 6 member, jadi 5 data center provider dan 1 perguruan tinggi Universitas Indonesia. Karena dari awal kita berdiri memang sudah lihat ada potensi talent digital yang harus dibentuk gitu ya. Dan kami banyak berkolaborasi dengan UI. Saat itu kami hanya menjalankan 32 megawatt power capacity IT load gitu ya. Dan sekarang kami bertumbuh menjadi 21 member dan potentially memanage dan mengoperasikan sekitar 530 megawatt di tahun ini. Dan akhir tahun ini akan tumbuh lagi tentunya. Oke, baik. Pak Hendra nih, dalam beberapa tahun terakhir kita melihat gelombang investasi data center masuk ke kawasan Asia Tenggara. Betul. Indonesia menjadi salah satu pasar yang paling diperhitungkan karena jumlah penduduknya yang besar serta pertumbuhan ekonomi digital yang sangat cepat. Namun pada saat yang sama, negara-negara seperti Malaysia, Thailand, hingga Singapura juga bergerak agresif untuk menarik investor global. Karena itu, menarik untuk melihat di mana sebenarnya posisi Indonesia saat ini dalam peta persaingan regional. Nah, pertanyaannya, bagaimana Bapak melihat posisi Indonesia dalam industri data center Asia Tenggara saat ini dibandingkan negara-negara tetangga? Ya, secara fundamental Indonesia memang memiliki banyak potensi untuk bisa menjadi data center hub di kawasan tidak hanya Asia Tenggara ya, tapi di Asia Pasifik. Jadi memang salah satunya tadi dari 280 juta penduduk sudah mungkin lebih dari 83%-nya data ABGI ya, yang sudah menggunakan internet. Jadi artinya sudah lebih dari 230 juta penduduk kita yang bisa mengakses data, mengenerate data, transfer data, kemudian juga menyimpan data, menganalisa data, dan sebagainya gitu ya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua juga dari konteks gross merchandise value, internet ekonomi, Indonesia juga menjadi yang terbesar di kawasan. Tahun lalu kita reach 135 billion dollar internet ekonomi value-nya. Dan potentially di 2030 akan reach di 350 billion dollar terbesar di kawasan ini. Ditambah lagi kalau kita lihat bicara terkait dengan potensi geothermal, potensi renewable energy ya secara keseluruhan, tidal wave, wind turbine, kita yang terbesar di Asia Tenggara ini. Jadi memang kalau saya lihat yang berkaitan dengan infrastruktur, dengan bantuan dari regulator, kita bisa istilahnya melur atau mengajak secara persuasif investor data center dari luar negeri untuk masuk ke dalam. Dan ini sudah terjadi, apalagi kalau kita lihat kan geopolitically di Middle East kondisinya tidak baik-baik saja saat ini. Banyak investment yang tadinya akan masuk ke sana, sekarang masuknya ke Indonesia. Ini sudah mulai terjadi. Jadi sebagai gambaran tahun lalu satu Indonesia ini kita punya cuma 530 megawatt IT load. Tahun ini kita akan di akhir tahun akan tumbuh menjadi 1,6 gigawatt. Nah, tapi memang benar tadi ya disampaikan. Jadi negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, mereka memiliki regulatory framework yang lebih ramah terhadap investor. Jadi ada fiscal incentive yang diberikan, ada juga kemudahan perizinan yang di Indonesia memang lebih kompleks ya secara perizinan. Jadi kalau di sana kita melakukan investment terhadap AI servers, tidak ada import duty ataupun tidak ada juga pajak yang dibebankan. Artinya kalau di Indonesia ketika kita harus mendatangkan AI server ini,
dari total investment yang harus kita lakukan ada 23% tambahan untuk biaya masuk dan juga import duty tax-nya gitu ya, pajaknya. Apa faktor utama yang membuat investor global mulai melirik Indonesia sebagai lokasi pembangunan data center? Iya, jadi multiple factors ya. Jadi salah satunya memang kita masih memiliki keunggulan dari sisi biaya listrik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga excess supply, terutama di Jawa, Bali ini masih banyak, masih dalam konteks gigawatt ya. Mungkin lebih dari 5 gigawatt. Tentunya butuh dukungan transmission line gitu ya. Percuma ada power capacity besar, tapi tidak ada jalur transmisi dan distribusinya. Itu yang pertama, itu yang bikin banyak investor asing mau masuk. Kemudian juga yang kedua, kalau saya lihat, ya tadi, jumlah penduduk kita besar. Saya lihat transformasi digital juga di hampir seluruh sektor, dari public sector, private sector ini juga masif terjadi. Masyarakat kita juga semakin, apalagi anak-anak millennials, Gen Z ini banyak menggunakan aplikasi dengan sangat masif gitu ya, on a daily basis. Ini tentunya menumbuh kembangkan kebutuhan terhadap compute load gitu, baik itu AI ataupun cloud ataupun enterprise gitu. Di sisi lain nih Pak, tantangan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah terbesar untuk meningkatkan daya saing Indonesia? Yang salah satu yang mungkin saya lihat akan membuat Indonesia bisa mengakselerasi pertumbuhan industri, salah satunya adalah memberikan aspek regulasi yang jauh lebih memiliki kepastian gitu ya, ada kepastian hukumnya. Kemudian juga perizinan, itu juga menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kemudian juga insentif fiskal untuk perangkat-perangkat server saat ini ya, baik itu AI server maupun CPU server biasa. Ini tentunya akan mengakselerasi. Tapi yang jelas kalau kita bicara talenta juga ini harus diimbangi ya, karena ya bahkan di ID Pro sekarang sudah terjadi banyak banyak membajak antara anggota kami gitu, karena memang industrinya bertumbuh dengan sangat signifikan, double digit di annual basisnya double digit, tapi pool of talent development-nya tidak cukup signifikan dibangun gitu. Makanya ID Pro sekarang sedang bekerja keras untuk bisa memastikan pool of talent development ini terjadi gitu. Salah satu anggota kami, Data Garda, juga sudah bekerja sama dengan UI, ITB, Politeknik Negeri Batam, ISTN, dan juga Presiden University, terutama khususnya di Departemen Teknik Komputer, Teknik Elektro, Teknik Mesin, untuk memastikan ada kurikulum spesifik data center yang kita injek ke dalam materi kurikulumnya gitu. Jika Indonesia ingin menjadi pusat data center terbesar di ASEAN dalam 5 tahun ke depan, Amin. langkah strategis apa yang paling mendesak untuk dilakukan? Tadi, yang pertama memang berkaitan dengan regulatory framework yang harus kita juga lihat ya, karena memang dengan adanya kemudahan dalam membangun data center, itu tentunya membuat investor asing jadi lebih cepat untuk masuk ke sini. Kemudian yang kedua, memastikan sumber energi juga tercukupi. Yang ketiga juga memastikan talenta juga mencukupi. Nah, ini yang berkaitan dengan AI, memang akhirnya juga water utilization effectiveness menjadi hal yang penting. Karena kalau sudah AI dengan compute load yang bisa lebih dari 200 kilowatt satu raknya, itu butuh liquid cooling teknologi yang berbeda dengan CPU server yang masih pakai air cooled gitu ya. Jadi artinya penggunaan air ke depan akan jadi sangat penting karena sudah terjadi di negara tetangga kita. Mereka memoratoriumkan pembangunan AI data center karena jumlah air yang dipasok ke AI data center ini ternyata besar sekali. Sementara mereka harus berbagi dengan industri lain gitu. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai Indonesia di tengah perebutan investasi data center Asia. Di episode selanjutnya, kita akan membahas mengenai AI berkembang cepat. Bisakah infrastruktur Indonesia mengimbanginya? Jadi nantikan episode berikutnya.